Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aku sekalian, apa kabar nih? Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi. Seneng banget rasanya bisa melanjutkan kembali rangkaian kajian tafsir kita. Marhaban ya Ramadan. Wah, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap detik kita di bulan yang suci ini. Dan spesial banget nih, kajian kita kali ini tayang pas di hari ketiga puasa, di mana kita akan lanjutin lagi pembahasan juz kedua. Tentu saja, seluruh materi dalam pembahasan kita ini selalu berada di bawah bimbingan dan pengawasan guru kita, Ustadz Ahmad Alifian. Oke, sahabat takwa, yuk kita langsung masuk ke pembahasan kita. Di bagian pertama ini, kita akan menyelami sebuah momen yang, sangat emosional. Sebuah potret kerinduan yang begitu dalam dari manusia paling mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nih, kisah dibalik sebuah doa yang bahkan gak perlu diucapkan untuk sampai ke langit. Ayat ini, sahabat takwa, dimulai dengan sebuah kalimat yang rasanya tuh personal banget dan penuh perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita resapi ya. Sungguh, kami melihat wajahmu sering menengadah ke langit. Satu kalimat ini aja itu udah merangkum sebuah kisah penantian, harapan dan cinta yang luar biasa dalam. Nah, para ulama tafsir menjelaskan, taqalluba wajhika itu bukan sekedar ya udah lihat ke atas. Bukan, ini tuh gerakan yang berulang-ulang, bolak-balik, di mana wajah dan pandangan mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terus-menerus diarahkan ke langit. Bisa kita bayangkan kan? Ada sebuah harapan yang begitu besar di sana, menanti-nanti datangnya wahyu dari Sang Pencipta. Nah, untuk benar-benar paham kerinduan ini, kita perlu lihat dulu nih konteksnya, perjalanannya. Jadi, waktu di Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholatnya menghadap Ka'bah. Tapi begitu hijrah ke Madinah, datang perintah dari Allah untuk sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Dan seperti yang disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, ini berlangsung selama sekitar 16-17 bulan. Nah, disinilah, di periode inilah, kerinduan di hati Nabi untuk kembali menghadap Ka'bah, kiblatnya bapak para Nabi, Ibrahim alaihissalam, semakin hari semakin dalam. Dan kita tahu, ya, setiap kerinduan yang tulus itu pasti akan menemukan jawabannya. Di bagian kedua ini, kita akan jadi saksi momen puncaknya, saat di mana langit akhirnya menjawab kerinduan yang ada di bumi. Disinilah kita lihat, ya Allah, betapa indahnya hubungan antara seorang hamba dengan Robnya. Coba bayangkan, di satu sisi ada kerinduan Rasulullah SAW yang bahkan gak diucapkan, sebuah keinginan yang cuma bergejolak di dalam dada. Dan di sisi lain, datang jawaban Allah yang begitu sempurna. Maka sungguh akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau ridhoi. Allah gak cuma mengabulkan loh, tapi Allah menyebutnya sebagai kiblat yang diridhoi oleh nabinya. Masya Allah, ini sebuah pemuliaan yang luar biasa kan? Dan momen turunnya ayat ini, wah, ini dramatis dan super inspiratif. Jadi, menurut riwayat dalam tafsir Al-Baghawi, wahyu ini turun pas Rasulullah SAW lagi ngimamin salat duhur di masjidnya Bani Salamah. Bayangin, setelah selesai 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis, ayat ini turun. Dan apa yang terjadi? Tanpa ragu sedikit pun, tanpa nunda sedetik pun, beliau langsung berputar 180 derajat menghadap Ka'bah. Di tengah-tengah sholat. Dan yang lebih bikin merinding lagi adalah kepatuhan total para sahabat. Para laki-laki yang tadinya di syaf depan langsung tukar posisi sama para perempuan di syaf belakang. Semua terjadi begitu saja di tengah sholat. Nah, karena peristiwa inilah, masjid itu sampai sekarang dikenal sebagai Masjid Al-Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat. Tentu saja, ya, setiap perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti punya hikmah yang sangat agung. Perubahan arah ini bukan sekedar soal geografis loh, tapi di baliknya ada ujian, ada penegasan identitas, dan ada bentuk kemuliaan. Nah, ini titik krusialnya. Perubahan ini nyambung banget sama ayat sebelumnya, yaitu ayat 143. Di sana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalau penetapan kiblat yang pertama, yaitu Baitul Maqdis, itu sejatinya adalah sebuah tes, sebuah ujian. Tujuannya apa? Untuk mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dari siapa yang berbalik ke belakang. Jadi, kiblat pertama itu ibaratnya kayak filter keimanan. Dan dari sini kita bisa lihat hikmahnya yang berlapis-lapis. Keren banget. Pertama, jelas ini ujian keimanan. Siapa yang sami'na wa ata'na, siapa yang ragu. Kedua, ini membentuk identitas ummah. Jadi punya ciri khas sendiri, mandiri, nggak lagi ngikutin kiblatnya ahli kitab. Ketiga, pastinya ini bentuk pemuliaan buat Rasulullah SAW. Keempat,
Ini adalah sebuah kembalinya kita ke millah, ke ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang kelima, seperti yang dijelaskan dalam tafsir Ibnu Al-Qayyim, ini adalah manifestasi dari konsep ummatan wasatan, umat yang pertengahan, yang adil dan pilihan, yang punya kiblat yang juga ada di pusat bumi. Wah, semuanya nyambung dengan sempurna. Oke, setelah kita paham kisah dan hikmah agungnya, sekarang nih bagian yang paling penting buat kita. Gimana caranya kita narik pelajaran ini ke dalam hidup kita sehari-hari? Apa sih artinya arah baru dan harapan baru buat kita di zaman sekarang? Ini pertanyaan yang dalam banget sahabat takwa, dan penting buat kita renungkan. Kalau Ka'bah itu kiblat fisik sholat kita, simbol persatuan kita, pertanyaannya adalah, apa kiblat kita dalam sisa hidup kita? Arah tujuan dari kerja kita, keluarga kita, mimpi kita, kemana semua itu kita hadapkan? Nah, disinilah kita bisa mulai menerapkan pelajarannya. 1. Soal arah tujuan. Yuk kita cek lagi, kiblat karir kita, keluarga kita, semua impian kita udah benar-benar tertuju pada ridho Allah belum? 2. Totalitas kepatuhan. Belajar dari para sahabat, kita mesti siap berputar 180 derajat, ninggalin kebiasaan lama, kebiasaan jelek, begitu datang petunjuk yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. 3. Waspada hawa nafsu. Nah, ayat 145 setelah ini tuh ngingetin kita biar nggak ngikutin hawa nafsu orang lain. Jadi jangan sampai kiblat kita itu cuma tren, viralitas atau apa kata orang. Dan terakhir, yang keempat, yakin pada ketetapan Allah. Sama seperti Nabi yang sabar menanti, kita juga harus percaya sama timingnya Allah, sama cara terbaiknya dalam menjawab semua doa dan harapan kita. Jadi yuk, kita manfaatkan momentum Ramadan yang berharga ini buat berhenti sejenak, buat introspeksi, dan jujur bertanya pada diri sendiri. Sudahkah arah hidup kita, kiblat hati kita, benar-benar lurus dan selaras dengan keridoannya? Semoga perenungan kita yang singkat ini bisa membawa manfaat ya buat kita semua. Insya Allah, kita akan ketemu lagi di kajian-kajian selanjutnya. Takwa Talks with AI, when Takwa talks to technology. Obrolan ringan menambah ketakwaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.